Pak Topik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Jafar. Pak Jafar bagaimana? Alhamdulillah saya baik Pak Topik. Begini Pak Topik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hari ini nanti kita akan melakukan supervisi akademik yang hari ini dimulai dengan kegiatan praobservasi. Kemudian nanti dalam rangkaian supervisi akademik itu saya juga perlu melakukan observasi di kelasnya Pak Topik. Dan setelah observasi nanti kita juga ada kegiatan pasca observasi. Adapun tujuan supervisi ini Pak Topik adalah untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik atas proses pembelajaran yang Pak Topik lakukan di dalam kelas. Saat ini kita mengawali proses supervisi akademik ini dengan kegiatan praobservasi. Kegiatan ini berfungsi untuk menyiapkan agar Pak Topik nanti bisa punya kesempatan untuk menyiapkan dan untuk bisa Pak Topik memberikan rasa kepercayaan diri sehingga nanti ketika proses pembelajaran Pak Topik bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Begitu Pak ya? Ya, baik Pak Jafar. Pada kesempatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama ini Pak Topik terkait mata pelajaran, kemudian kelasnya, sama tujuan pembelajaran yang ingin Pak Topik capai dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Untuk tujuan pembelajaran, jadi sesuai dengan perangkat pembelajaran yang saya buat. Untuk mata pelajarannya itu adalah estimasi biaya konstruksi. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya adalah nanti siswa dapat menghitung volume penutup lantai. Oh gitu ya. Itu nanti saya lakukan pada kelas 12 DPIB. Oh baik Pak Topik. Jadi untuk tujuannya adalah menghitung volume penutup lantai. Baik. Kemudian pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi kelas 12 DPIB. Oh baik Pak Topik. Kemudian untuk kegiatan observasi nanti, area pengembangan yang ingin Pak Topik saya observasi itu area pengembangannya yang mana Pak Topik? Baik, saya ingin melakukan pengembangan pada area aspek pengetahuan dan keterampilan siswa, serta nanti mohon ke Pak Jafar untuk observasi juga pada pengelolaan pembelajaran di kelas Pak. Oh gitu. Baik Pak Topik, berarti Pak Topik nanti ingin melakukan pengembangan terkait pengetahuan dan keterampilan siswa untuk menghitung volume penutup lantai tadi ya, sesuai dengan tujuan. Kemudian juga terkait observasi pengelolaan pembelajaran Pak Topik di dalam kelas. Seperti itu ya. Iya Pak. Kemudian untuk mencapai tujuan tadi, tujuan pembelajaran yang sudah Pak Topik sampaikan tadi, strategi apa yang Pak Topik siapkan untuk proses pembelajaran nanti? Mungkin dari metode, kemudian atau strategi atau media pembelajaran yang sudah Pak Topik siapkan. Kalau untuk model pembelajaran nanti saya akan menggunakan PBL, Problem Based Learning. Ya. Lalu untuk media nanti saya juga akan menggunakan PowerPoint dan LKPD. Nanti juga saya bentuk kelompok kecil Pak Jafar. Oh baik. Berarti nanti untuk mencapai tujuan itu Pak Topik menerapkan problem based learning. PBL. Kemudian dibentuk kelompok-kelompok kecil dengan media PowerPoint dan LKPD tadi ya. LKPD. Oh, baik Pak Topik. Untuk observasi nanti, kira-kira kapan saya bisa masuk ke dalam kelasnya Pak Topik? Pak Jafar bisa lakukan observasi Ya. hari Kamis, Hari Kamis. nanti jam pertama sampai jam keempat. Hari Kamis ini Pak Topik ya. Ya, Baik, hari Kamis jam pertama sampai jam keempat. Baik Pak Topik, nanti kita bisa ketemu lagi nanti hari Kamis jam pertama sampai dengan jam 4. Dan terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Dan untuk selanjutnya Pak Topik silakan untuk menyiapkan dan melakukan pembelajaran sebaik-baiknya. Nanti selama observasi saya juga mohon izin, mungkin saya akan membuat catatan-catatan terkait hasil observasi dan mungkin hal-hal penting yang perlu kita jadikan untuk refleksi dan umpan balik. Seperti itu Pak Topik ya. baik Pak Jafar. Kemudian untuk proses observasi nanti, setelah observasi mungkin juga kita perlu lagi untuk menyampaikan hasil observasi di kegiatan pasca observasi. Jadi mohon nanti juga ada waktu dari Pak Topik untuk kegiatan pasca observasi tersebut. Sebelum menutup kegiatan praobservasi kali ini, kira-kira apa yang Pak Topik dapatkan dari kegiatan praobservasi kali ini?
Baik, alhamdulillah dengan kegiatan ini setidaknya nanti saya dapat gambaran umum apa yang nanti Pak Jafar lakukan, serta nanti saya bisa menyiapkan media pembelajaran dan lain-lainnya dengan baik, Pak Jafar. Oh, baik, terima kasih Pak Topik. Saya mohon nanti juga ketika proses observasi disiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang pada kegiatan praobservasi kali ini. Dan sampai ketemu besok nanti hari Kamis jam pertama sampai jam keempat ya. Iya. Terima kasih Pak Topik atas kesempatannya. Sama-sama Pak Jafar. Untuk selanjutnya silakan Pak Topik bisa melanjutkan kegiatan atau aktivitas selanjutnya. Siap. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, peralatan tulisnya sudah dibawa semua. Pulpen, buku, HP. HP-nya silahkan dikondisikan ya, ditata yang rapi, jangan diletakkan di atas meja. Sudah semua? Kalau sudah, silahkan salah satu mimpin doa terlebih dahulu. Tri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Mata pelajarannya masih sama, jadi diperhatikan dulu sirahnya. Seperti biasa ya, saya presensi terlebih dahulu. Ilham, Reza Koiru, Ilham Eka. Nah, ini adalah gambar ABC. Diperhatikan ke depan dulu. Rahmanur. Nah, okay. ABC sudah saya jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Untuk di pertemuan ini saya tambah sedikit, yaitu ada di gambar D dan E. Gambarnya beda, tapi objeknya sama. Kira-kira gambar apa D dan E? Yuk, kabeh tackle. Yang ini, yang saya tunjuk apa ini? Hah? List lantai. Atau bahasa estimasinya apa? Huruf awalnya P. Plin ya. Nah, seperti biasa ya, saya kasihkan dulu kenapa kita harus belajar materi ini. Jadi sama, yaitu kita akan ngerti nanti jenis penutup lantai dan dindingnya. Terus kita nanti juga akan bisa menghitung volume pekerjaan penutup lantai dan dinding. Kalau kemarin sudah bisa menghitung volume keramik kan, penutup lantai, sudah bisa kan? Nah, simpel kan? Silahkan catatannya nanti dibuka lagi kalau misalnya masih bingung. Atau nanti saat sesi kelompokan, silahkan ditanyakan di anggota atau ketua kelompoknya. Itu ya. Apa ini? Ada yang pernah dengar prokrastinasi? Pernah. Apa itu? Sebelum saya tunjukkan tulisannya, ada yang pernah tahu istilah prokrastinasi? Belum. Tapi saya yakin, termasuk saya juga, mesti melakukan ini. Ya, adalah perilaku menunda suatu pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Oke, sudah mulai ada bayangan mengingat tugas-tugasnya. Perilaku prokrastinasi muncul karena adanya perasaan tidak menyenangkan maupun kebosanan dalam mengerjakan tugas itu.
Nah, ini adalah kegiatan kita, 1, 2, 3. Saya padatkan menjadi 3. Yang pertama, nanti kita masuk ke materi, cuma kita akan mereview, jadi tidak akan saya jelaskan secara panjang lebar, tapi saya jelaskan secara singkat, yaitu tentang materi hari kemarin, pertemuan sebelumnya, dan hari ini. Lalu seperti biasa, sesi kelompok, di situ kalian bisa istilahnya sedikit rame, dan yang terakhir adalah evaluasi kognitif. Nanti sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri. Nah, untuk kegiatan hari ini, adakah yang masih dibingungkan? Tidak? Nah, silakan dibaca dulu. Memberi plin ya pada sebuah ruang. Ruangannya adalah 2 meter. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kalian mau pergi ke toko bangunan, belinya berapa dus hanya untuk plinnya saja atau list lantainya saja. Ya, kalau kemarin pergi ke toko bangunan, beli keramik atau penutup lantai sudah bisa kan? Ya, simple, hanya mencari luasnya saja. Sekarang kita menghitung berapa dus untuk plin atau list lantainya. Nanti tugasnya diselesaikan, masih ada minggu ini dan minggu depan. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Nah, seperti biasa, karena materinya menyambung dengan pertemuan sebelumnya, saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar kali tinggi, karena nanti jadi volume, tapi saya jelaskan secara singkat ya. Nanti silahkan tanyakan ke teman-teman kalian yang minggu kemarin memperhatikan. Kalau tidak ada, silahkan berkelompok ya sekarang. Materinya sudah saya sampaikan, hanya sekilas saja. Silahkan berkelompok. Kelompok 1 ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ardani minta tolong dibagikan ke teman-temannya. Satu anak satu. Ditulis dulu, dilengkapi terlebih dahulu, biar tidak bertukaran dengan temannya. Semua? Kalau sudah, diperhatikan cara pengerjaannya. Di sebelah kiri, di situ sudah ada kolom, yaitu kolom sketch ruang kan. Jadi silahkan per anggota kelompok nanti, silahkan ditentukan sendiri bentuk dan ukuran ruangannya. Ya, di sketch ukurannya di kolom sebelah kiri. Sketch saja ya, tapi ada ukurannya. Beda-beda. Disesuaikan pada umumnya loh ya, sembarang. Oke, ada lagi yang tanyakan? Beda, berbeda, wajib beda. Ukurannya ya, bisa dibedakan ukurannya. Akan mencari data yang dibutuhkan di internet ya, HP-nya bisa digunakan. Maju ke depan, Zulfan Danda. Yang A dan B, penghapusnya ini. Nama ruangnya apa, ukurannya berapa. Sudah, dari yang dikerjakan Zulfan, apakah ada yang masih dibingungkan? 12-nya dari mana, Zulfan? 12-nya dari mana?
hari ini untuk materi kita hari ini? Tidak? Sudah bisa beli keramik? Sudah. Jadi nanti silahkan cek di Tokopedia ya, lek malas ke toko bangunan bisa cek di Tokopedia. Apakah ada yang ditanyakan mungkin sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini? Tidak? Nah, kalau tidak, untuk tes evaluasi, nah, nanti saya kirimkan evaluasi kognitif ya, saya kirimkan ke grup kelas. Jadi tidak saya sampaikan hari ini, jadi nanti saya share di grup kelas, silahkan nanti dikerjakan sesuai dengan apa yang diminta. Nah, sampai sini, kata, silahkan tunjuk temenmu yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tunjuk. Siapa? Sudah belajar apa hari ini, Aam? Estimasi biaya konstruksi. Konstruksi. Terus yang dihitung bagian apa? Yang dihitung bagian luas luas ruangan sama plin. Lin. Ya, Terus penutup lantai ini apa? penutup lantai keramik. Keramik. Oke. Ya, ada lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tidak ada? Berarti sudah Yogi. Yogi, pimpin doa terlebih dahulu. Saya Kris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursinya silahkan dirapikan dulu. Oh ya, dikumpulkan ya, dikumpulkan. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jafar. Bagaimana kabarnya Pak Taufik hari ini? Alhamdulillah, Pak Jafar. Alhamdulillah Pak Taufik, saya juga baik. Begini Pak Taufik, tidak terasa kita sudah di penghujung kegiatan supervisi akademik, di mana pada kegiatan hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah tadi saya melakukan observasi di dalam kelasnya Pak Taufik atau di dalam pembelajaran Pak Taufik. Adapun tujuan dari kegiatan pasca observasi kali ini untuk melakukan refleksi dan umpan balik terkait apa yang sudah kita lakukan dalam kegiatan observasi tadi. Tujuannya untuk membantu guru memahami kekuatan atau kekurangan yang mungkin nanti bisa dijadikan dasar untuk pengembangan proses pembelajaran berikutnya. Baik Pak Taufik, setelah melaksanakan proses pembelajaran tadi yang saya observasi tadi, bagaimana perasaan Pak Taufik? Alhamdulillah senang Pak Jafar karena secara materi sudah saya sampaikan ke siswa dan untuk siswa pun juga terlihat antusias dan tujuan pembelajarannya pun juga sudah saya sampaikan ke siswa. Baik Pak Taufik, jadi menurut Pak Taufik juga merasa senang dan siswa juga terlihat antusias mengikuti pembelajarannya Pak Taufik, seperti itu ya? Iya Pak Jafar. Untuk menurut Pak Taufik ini proses pelaksanaan pembelajaran tadi itu menurut Pak Taufik apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang direncanakan? Kalau untuk pembelajaran tadi sesuai dengan perangkat pembelajaran saya sekitar 90% Pak Jafar. Iya. Dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya terapkan di rencana pembelajaran sekitar 90%. Baik Pak Taufik, jadi berarti sebagian besar sudah sesuai rencana dan FPP yang dibuat ya? Ya. Kemudian untuk evaluasi, misalkan dari Pak Taufik sendiri, apa yang dilihat dari kendala ataupun kekurangan dari proses pembelajaran yang dilakukan? Baik, kalau tadi pembelajaran yang saya lakukan, yang saya amati memang kesulitan dalam menjaga fokus peserta didik atau siswa. Karena kadang siswa kalau ditinggal sedikit itu biasanya main dengan teman sebelahnya. Lalu yang kedua sering bermain dengan HP-nya. Jadi lebih ke arah menjaga fokus siswa.
Oh gitu ya. Jadi Pak Topik merasakan kendalanya di siswa itu masih ada beberapa siswa yang kurang fokus, masih ada yang bermain sendiri, kemudian bermain HP. Kemudian kalau dilihat dari sisi kelebihan Pak Topik atau nilai sisi positif dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Topik tadi apa? Kalau pembelajaran yang saya lakukan, saya sudah membuat PowerPoint itu dengan gambar yang menarik. Lalu untuk LKPD juga sudah saya susun agar mudah diikuti oleh siswa. Lalu pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok ini anggotanya berbeda-beda dalam hal kemampuan. Jadi ada yang dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Tujuannya memang untuk tutor sebaya. Baik Pak Topik. Jadi dalam menurut Pak Topik kelebihan atau nilai positif dari pembelajaran tadi yang pertama itu dari PowerPoint atau media pembelajaran yang sudah disiapkan dengan baik, kemudian mudah dipahami gitu ya. Kemudian LKPD juga sudah disiapkan sesuai dengan tujuan dan topik pembelajaran. Kemudian juga sudah dibentuk kelompok-kelompok tadi ya, kelompok-kelompok berdasarkan kemampuan awal dari siswa yang nanti tujuannya untuk tutor sebaya gitu ya. Baik Pak Topik, jadi ketika proses observasi tadi saya juga membuat catatan-catatan terkait proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Kalau boleh di sini saya akan menyampaikan hasil catatan observasi saya. Silakan Pak Jafar. Baik Pak Topik, terima kasih. Jadi selama proses pembelajaran tadi saya membuat beberapa catatan. Memang benar apa yang disampaikan Pak Topik tadi. Sebagian besar proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Diawali dengan pembukaan, yaitu sudah berdoa, kemudian melakukan presensi. Kemudian Pak Topik juga sudah terlihat menyiapkan proses pembelajaran ini dengan baik, seperti menyiapkan media pembelajaran, kemudian mengatur kelompok, kemudian ada LKPD, dan juga sudah menyiapkan melakukan diferensiasi kalau menurut saya Pak, karena kelompoknya sudah diatur berdasarkan kemampuan awal, kemudian nanti dengan tujuan untuk melakukan kegiatan tutor sebaya. Kemudian juga saya sudah mengamati Pak Taufik dapat menguasai kelas dengan baik. Tadi juga terlihat Pak Taufik memberikan pendampingan di masing-masing kelompok, kemudian ada siswa juga diberikan pendampingan. Itu saya pikir juga nilai positif dari pembelajarannya Pak Taufik. Kemudian di akhir proses pembelajaran juga tadi terlihat siswa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan di depan kelas. Jadi ini juga sudah dilakukan dengan baik. Itu kalau menurut catatan saya Pak. Jadi menurut saya proses pembelajaran yang dilakukan Pak Taufik ini sudah sangat bagus dan luar biasa. Terima kasih Pak Jafar. Iya. Bagaimana pendapat Pak Taufik mendengarkan apa yang saya sampaikan ini? Saya senang apa yang Pak Jafar sampaikan. Jadi itu sebagai penguat untuk saya dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Baik Pak Taufik. Namun juga di sisi lain saya ada juga beberapa catatan Pak Taufik ini. Juga tidak banyak, ada beberapa catatan kecil yang mungkin nanti bisa menjadi pengembangan untuk Pak Taufik ke depannya. Terkait ini, ketika pembukaan Pak Taufik sudah melakukan doa, kemudian presensi dan sebagainya, mungkin perlu ditambahkan juga untuk mencairkan suasana, karena tadi terlihat tegang. Itu perlu juga misalkan menanyakan kabar atau mungkin membuat ice breaking atau sedikit biar anak suasananya cair dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu kalau menurut saya. Jadi di awal-awal itu terlihat cukup tegang. Kemudian terkait pemberian penguatan Pak Taufik. Jadi mungkin siswa itu juga perlu diberikan penguatan atas apa yang hasil yang diperoleh oleh siswa, mungkin hasil kerjanya atau hasil presentasinya di kelas. Mungkin juga Pak Taufik perlu memberikan penguatan agar siswa merasa senang. Itu juga mungkin perlu diberikan kesempatan agar siswa lain bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok lain atau siswa lain, sehingga kita bisa memberikan stimulus agar terjadi komunikasi antara siswa dengan siswa. Mungkin seperti itu kalau catatan saya juga. Ini yang berdasarkan juga yang saya amati tadi.
Bagaimana menurut pendapat Pak Taufik seperti itu? Iya Pak Jafar, karena tadi saya tergesa-gesa ingin segera masuk materi, Tuh. menyelesaikan materi dan istilahnya biar tidak ada tanggungan materi seperti itu. Ya, mungkin ya perlu dibiasakan ketika pembukaan kita harus mengkondisikan siswa dan tidak tahu terlalu buru-buru ke masuk materi, kita lihat kondisi siswa dulu agar tidak tegang dan bisa nyaman dalam pembelajaran. Iya Pak. Nah ini untuk kedepannya Pak Taufik, tadi kan Pak Taufik sudah menyampaikan kekurangan, kemudian kelebihan, kendala dan sebagainya, juga Pak Taufik sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan dari hasil observasi yang saya lakukan. Untuk kedepannya, untuk evaluasi dan pengembangannya Pak Taufik sendiri, ini kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Pak Taufik? Baik Pak Jafar, kalau dari tadi yang Pak Jafar sampaikan, mungkin saya akan memberi waktu yang lebih di awal, menanyakan kabar siswa, menanyakan istilahnya bagaimana keadaan mereka di awal. Lalu ketika ada siswa yang maju, mungkin saya juga akan memberikan penguatan positif, terus juga menstimulasi siswa lainnya agar saling berkomunikasi. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Jafar. Baik Pak Taufik, saya kira juga bagus sekali kedepannya Pak Taufik bisa melakukan seperti itu. Kira-kira apa yang sampaikan Pak Taufik tadi terkait menanyakan kabar, kemudian memberikan stimulus, kemudian memberikan penguatan, ini kira-kira untuk proses pengembangan itu bisa dilakukan mulai kapan ini? Kalau untuk itu mungkin di pertemuan berikutnya, karena kita sebagai guru juga harus tetap evaluasi untuk media dan pembelajaran kita yang tujuan nanti agar kedepannya pembelajaran kita lebih baik. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak Taufik. Saya kira saya senang sekali mendengar dari Pak Taufik sudah bisa memberikan rencana ke depan untuk pengembangan dan kemudian sudah komitmen untuk melakukan pengembangan ke depannya. Saya senang sekali mendengarnya Pak Taufik. Saya harap ini juga bisa segera terlaksana seperti yang disampaikan Pak Taufik. Dan sebelum menutup kegiatan pasca observasi kali ini Pak Taufik, kira-kira dalam kegiatan pasca observasi ini apa yang bisa didapatkan dari Pak Taufik? Baik Pak Jafar, jadi dari apa yang Pak Jafar sampaikan, kegiatan observasi tadi juga istilahnya bisa saya jadikan bahan acuan untuk evaluasi pengembangan istilahnya proses pembelajaran di kelas. Nanti untuk perangkatnya juga akan jauh lebih baik, terus nanti juga proses pembelajaran juga harapannya jauh lebih baik dari apa yang Pak Jafar tadi sampaikan. Baik, terima kasih Pak Taufik, senang sekali saya mendengarnya. Terima kasih atas waktunya, dan juga mulai dari kegiatan pra observasi kemarin, kemudian observasi sampai dengan kali ini kegiatan pasca observasi, Pak Taufik sudah memberikan waktunya dan saya juga berterima kasih untuk itu. Sampai jumpa, nanti ketemu lagi di lain kesempatan Pak Taufik ya. Sama-sama Pak Jafar. Silakan Pak Taufik, jika ada aktivitas lain silakan melanjutkan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.